2022 UAD PBSI. Disinilah saya sekarang berjuang untuk belajar dan terus mengembangkan diri. Mungkin ini bukan salah satu pilihan yang saya inginkan, tapi Tuhan memberikan saya jalan di sini untuk terus mengejar cita-cita saya. Ahmad Rifan Rio Fariski lahir di Pati dan memulai pendidikan pertamanya di Jogja, lebih tepatnya di Gunung Kidul. Kelas 2 SD dia pindah di Pati di mana dia dilahirkan dan sampai sekarang menginjak SMA dia berkembang dan terus merakit cita-cita dan angan di sana. 2021 dia lulus dari SMA dengan membawa keinginan dan tekad yang sangat keras. Dengan sebuah cita-cita ketika besok sudah lulus SMA, dia tidak akan melanjutkan kuliah dan mau menjadi seorang abdi negara. Sejak SMP, dia sudah mengawali perjuangannya tersebut sampai pada akhirnya dia gagal. Tidak memiliki gambaran lain untuk mengulangi kegagalan tersebut. Tidak ikut mendaftar PTN, tidak ikut mendaftar SBMPTN, dan perguruan tinggi negeri atau swasta lainnya. Dia sangat tidak bersabar dengan keadaannya pada waktu itu. Latihan yang sudah begitu lama ternyata tidak membuahkan hasil yang manis. Hanya satu yang dia pikirkan waktu itu, menjadi seorang abdi negara dan bisa membuat kedua orang tuanya bangga. 4 bulan terbuang sia-sia hanya untuk merenungi nasibnya yang gagal. Sampai pada akhirnya, dia mendapatkan asa kembali dan mencoba mengikuti SBMPTN yang masih pada tahun tersebut. Tetapi usahanya gagal kembali. Siklus kegagalan itu kembali terulang sampai pada suatu ketika ia kembali merakit semangat dan asa lagi untuk kembali memperjuangkan nasibnya. Mulai dari ikut bekerja di penyedia jasa tenda pernikahan, bekerja menjadi kuli rumah, dan lain sebagainya. Dia melakukan pekerjaan berat itu dengan sangat senang karena dia hanya berpikir supaya bisa membanggakan kedua orang tuanya dengan memberikan mereka uang hasil jerih payahnya sendiri. Lalu singkat cerita, dia membuka pikirannya kembali sambil terus mengumpulkan uang untuk mendaftar di sebuah universitas. Dia berpikir ke depan dan ingin membuat perjuangannya yang lebih hebat lagi dengan tujuan yang sama. UAD, itulah kampus yang dia kehendaki waktu itu. Tapi ketika ia sudah akan mendaftar di kampus tersebut, langkahnya agak sedikit tersendat oleh kemauan orang tuanya untuk bisa mengikuti pelatihan sekolah kopi terlebih dahulu sebelum ia berangkat kuliah. 1 tahun berlalu sudah banyak kafe dan coffee shop yang ia sudah tempati untuk bekerja part-time ataupun full-time. Sampai suatu ketika, pada saat sedang bekerja dia bertemu dengan seorang pelanggan yang membawa motivasi dan membuka pikirannya kembali. Pelanggan itu membuat ia kembali berpikir lagi untuk mendaftar PTN lagi pada tahun depan. Sampai suatu ketika, pada saat sedang bekerja dia bertemu dengan seorang teman dan ia lalu menceritakan semua hal yang ia pernah alami pada waktu kegagalan tersebut. Sampai suatu ketika temannya juga ikut memberi motivasi untuk ia bisa mendaftar di PTN lagi. UAD pun tenggelam dan lahirlah semangat baru dan mencoba mendaftar di beberapa PTN yang ada di Indonesia. Sampai singkat cerita, ia pun harus menerima kenyataan dan menerima rezeki dan amanah oleh Yang Maha Kuasa dengan segala perjuangan dan asanya yang telah ia kumpulkan dan jalani. Itulah cerita singkat kisahku yang sudah saya alami di tahun belakangan, tahun 2021-2022 yang akhirnya menuju ke UAD dengan banyak sekali cerita yang mungkin pernah saya lalui dan pengalaman-pengalaman pahit yang pernah saya jalani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.